kayu itu bahan organik. Ya, organik itu artinya bahan alam yang masih hidup, punya tekstur, hidrogen anisotropik yang dihasilkan dari pohon organisme hidup. Ini yang sama tentang pohon. Saya teruskan. Nah, ternyata dari pohon ini kemudian dipotong menjadi batang-batang kayu bulat, kemudian diproses disomil, digergaji, lalu menjadi papan-papan belahan, dan papan-papan itu lalu terdistribusi ke industri-industri dan menjadi raw material. Dari raw material inilah kemudian ada produk-produk yang bermacam-macam jenisnya. Nah, dari tumbuhan yang mana? Tumbuhan yang menghasilkan kayu. Yang menghasilkan kayu itu ternyata yang kita sebut dengan spermatophytes. Ya. Lalu ada kelompok besar subdivisinya gymnosperm dan angiosperm. Dari gymnosperm lah itu muncul lalu kayu-kayu konifer. Konifer, lalu dari tumbuhan biji tertutup atau angiosperm itu menjadi dikotil. Jadi kita punya dua jenis atau keluarga pohon, yang konifer sama yang dikotil. Nah, kita sebut lalu mereka itu ada hardwood dan softwood. Jadi hardwood dan softwood itu jangan dipisah, hard dan wood. Kalau hard dan wood dipisah, lalu harafiahnya kayu keras. Softwood secara harafiah kayu lunak, padahal bukan kayu lunak itu yang empuk, kayu keras yang keras, tapi itu sebutan dari arti jenis pohon. Lalu yang sebelah kiri itu contoh-contoh hardwood, itu ada beech oak, ash, teak jati, kemudian ada pine atau pinus, itu softwood. Tetapi bukan berarti kayu ini lunak-lunak, tidak, tapi dibedakan dari strukturnya. Struktur pohon atau serat selnya. Ternyata beda. Yang sering kita temui adalah yang kayu-kayu yang hardwood yang di Indonesia. Tapi kayu-kayu sengon itu lunak. Cuman itu bukan kayu softwood, ya, tapi masuk jenis kayu hardwood. Itu yang kami mau tegaskan di sini. Jadi ini pembedaan kayu hardwood dan softwood itu bisa dibaca nanti setelah materi kami share. Jadi ada jati, mahoni, sengon, akasia itu masuk hardwood. Sedangkan yang kelompok-kelompok softwood itu jenis-jenis damar, spruce, lalu jenis pinus-pinus. Nah, ini contoh-contohnya apa itu kayu beech yang mana, kayu oak yang mana, ash, teak yang mana, dan seterusnya, pine, spruce, cedar, lalu Douglas fir. Itu saya cari di literatur, ternyata ini bentuk-bentuknya. Kekayaan alam kayu. Nah, ada jumlah sebesar 4.000 jenis pohon yang ada di Indonesia. Di dunia mungkin lebih banyak lagi, namun hanya beberapa jenis yang masih bisa atau sedang dan sudah diproduksi untuk produk-produk tertentu. Sedangkan yang lain belum bisa kita budidayakan menjadi raw material bahan baku industri. Dan ini menarik bagi para industriawan. Nah, di Australia saya mencari literatur juga, ternyata di sana ada banyak kayu yang bagus-bagus. Jadi nggak cuma di Indonesia, tetapi hampir di beberapa benua mereka punya unggulan-unggulan kayu yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Di Amerika juga begitu. Indonesia juga suka sekali dengan produk-produk kayu Amerika, dan pedagang-pedagang pengusaha kayu juga banyak yang menjadi importir ya untuk kayu-kayu itu ke Indonesia. Ya, hardwood warna-warnanya juga menarik, nggak cuma jenis kayu, tetapi warnanya juga bagus-bagus. Nah,
Sekarang kita mau coba masuk ke kayu yang lebih dalam. Mengapa tadi dijelaskan kayu itu menarik ya? Sampai sekarang itu kayu sangat menarik. Setelah zaman batu, zaman dulu sebelum kayu dimanfaatkan secara luas itu batu dan tanaman. Nah, tanaman itu adalah pohon ya, sehingga pohon waktu itu menjadi sarana untuk hidup zaman purba atau zaman waktu awal-awal manusia hidup. Ternyata kita lihat struktur kayu yang ini, anatomi itu berbeda sekali dengan kelapa. Kelapa itu hanya punya serat-serat, lalu ada zat tepung di sana dan tidak punya lingkaran-lingkaran tahun. Ini yang membedakan kayu yang kita pakai dalam konteks kita bicara saat ini dan kelapa. Dua-duanya menjadi yang kita sebut kayu, tetapi kayu dalam arti ini yang membedakan. Nah, dari lingkaran-lingkaran tahun, kita juga bisa melihat ini berbeda sekali dengan kelapa. Tapi kayu inilah yang mau kita bahas selanjutnya. Ada bermacam-macam potongan dan isinya juga bermacam-macam. Dan ini menjadi juga keunikan kayu, karena ketika kayu kita potong melintang, itu bisa menjadi dingklik-dingklik, daun dudukan dingklik, kemudian bisa menjadi daun meja, bisa menjadi telenan, dan macam-macam dekorasi produk dari macam-macam hasil penampang potongan ini. Ini yang makin dekat ya, makin dekat ternyata kayu memang betul-betul punya keindahan alami dekorasi yang luar biasa. Dari keluar biasaan tadi itu ternyata bisa jadi retak-retak ya. Retak-retak itu pun ternyata bisa dimanfaatkan menjadi sebuah dekorasi ya, potensi untuk dekorasi produk. Meskipun sebetulnya itu satu cacat, tetapi sementara orang bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah komoditas kreativitas. Nah, lebih parah lagi kalau tadi retak dan pecah, ini sudah ke growong. Nah, growong ini pun bagi sementara orang menjadi sebuah cacat, tapi bagi sementara orang lain ini bisa menjadi sebuah karya yang bisa dimanfaatkan, karya alam. Tadi Pak Boyke juga bisa menyebutkan ketika saya bertanya, kalau kursi, meja, produk-produk itu bisa divalidasi, ditanyakan sebab akibat, aturan, masih bisa ada. Tetapi ketika kita membuat produk dari growong-growong ini, kita nggak pernah punya ukuran growong yang baik, itu berapa diameternya, lubangnya, dalamnya berapa, nggak ada. Tapi ketika itu kemudian dibuat produk, lalu karya seninya yang muncul. Ada lagi pertumbuhan pohon, terutama pinus, itu ada semacam cabang-cabang yang muncul. Pinus itu ciri khasnya banyak cabang, termasuk cemara-cemara. Nah, ternyata cabang-cabang itu bisa membuat suatu hasil yang tidak dikehendaki sementara orang atau pengusaha atau customer, tetapi dalam sisi yang lain, knots atau mata kayu itu bisa menjadi dekorasi tertentu dari sebuah pohon, sebatang pohon. Ini ada keasikan, keunikan dari pohon yang kita sebut dengan bur. Bur ini itu adalah gembol-gembol pada kayu-kayu tertentu, pohon tertentu, dan mempunyai gambar serat-serat dekorasi yang unik ya. Dan ini nggak terjadi pada kayu-kayu umumnya. Ini adalah sebetulnya kayu yang bonggol-bonggol gembol ini. Bukan kayu yang lurus-lurus. Kalau lurus ketemunya begini. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan di gambar yang terdahulu. Nah, ini ada pohon yang karena lokasi tumbuh di daerah tertentu, itu ada woodpecker atau
burung pelatuk ya yang makan pada burung-burung pada pohon-pohon untuk tempat tinggal, dan juga ada cacing-cacing atau mungkin juga ada serangga rayap yang makan. Ini mata kayu tadi yang menjadi cacat. Ini adalah bagian dari suka duka pohon itu tumbuh. Ya, ada semacam perusak-perusaknya. Selain perusak dari binatang-binatang, juga ada semacam cacat-cacat yang akibat pertumbuhan itu atau akibat alam. Baik itu sirip-sirip serat-serat yang tersisip itu, lalu pecah-pecah retak, dan lapuk karena alam kelembaban. Kita mungkin maunya kayu yang baik-baik ya, kayu yang baik-baik bisa untuk furniture kelas tinggi, kelas besar. Tetapi ada kalanya kita tidak pungkiri ketika salah proses kayu itu bisa menjadi cacat. Termasuk di sini ada satu gambar bagaimana kayu bulat ketika kita belah lalu akhirnya menyusut dan terjadilah perubahan bentuk atau dimensi bermacam-macam, yang ada yang muntir, ada yang kaping, ada yang bowing, ada yang melengkung ke arah lebar. Nah, ini adalah beberapa suka duka ketika kita bermain dengan kayu untuk produk. Selain tadi sifat-sifat yang mungkin kurang bagus hasilnya karena cacat, ternyata kayu ketika diteliti itu juga punya kekuatan masing-masing. Sehingga kayu ada yang bisa dipakai untuk atap konstruksi jembatan, konstruksi rumah, tapi juga ada yang dipakai untuk furniture. Ada golongan-golongan kelas yang kuat 1 sampai 5, maka yang baik untuk furniture atau konstruksi biasanya 1 dan 2. Nah, konstruksi yang 3 sampai 4 itu agak lemah, maka perlu ada penguatan teknik penguatan. Sedangkan untuk furniture kebanyakan dipakai sampai ke 3, 2, 3. Ya ini aman. Kalau keempat perlu hati-hati. Artinya mereka kekuatannya berkurang. Nah, jumlah yang paling banyak masih ada itu antara 3 sampai 4, sampai 5. Yang 1, 2 jumlahnya mulai berkurang, mungkin langka. Kemudian ada kayu-kayu yang kita sebut awet. Nah, awet ini kemudian diklasifikasikan menjadi 5 kelas juga. Jadi kelas 1 itu bisa cukup kuat sampai awet bukan kuat awet, sampai dia tidak termakan atau ternoda oleh serangan bubuk. Ini kelas 1. Yang kelas 2 agak sedikit, waktunya rusak. Kelas 3 agak sedikit, lagi yang kelas 4 itu lebih pendek, dan kelas 5 sangat pendek. Nah, ini yang perlu ditreatment dengan pengawet-pengawet khusus, yang khususnya kelas 4 dan kelas 5. Yang 1, 2, 3 masih tergolong itu aman, apalagi kalau penempatan kayu itu ada di bawah ruang atau di serambi, artinya tidak langsung terkena dengan pengaruh cuaca atau tidak terkena serangan rayap tanah atau dia tidak di luar. Nah, ini pertanyaannya, mengapa material kayu itu tetap menjadi primadona furniture? Ternyata ada beberapa hal pokok. Yang pertama, material kayu memiliki nilai estetis yang tinggi. Ya, tadi sudah saya jelaskan di depan, ada warna, ada serat yang bagus-bagus, kemudian adaptif. Jadi ini untuk produk-produk yang berkaitan dengan panas-panas atau akustik, ya gitar musik itu ternyata kayu sangat baik. Kemudian juga masalah anggaran, ya. Dari harga itu ternyata menyediakan berapa itu bisa. Jadi kayu ada yang murah, ada yang mahal, dan jumlahnya pilihan ada banyak sekali.
Ramah lingkungan yang keempat. Ramah lingkungan, jelas itu kayu itu green material, atau kalau kita kembali ke go green atau back to nature, maka kayu bagian pertama yang menjadi pilihan prioritas. Nah, kita bisa lihat kapankah kayu itu mulai dimanfaatkan manusia. Yang mulai kita kenal, saya coba mencari literatur yang ada, ternyata di Jepang itu sudah ada satu bangunan rumah adat ya yang dibuat atau berlangsung waktu itu 13.000 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Sudah lama sekali kayu itu menjadi bagian dari hidup manusia. Ini satu lagi ya, di Ceko itu ada jenis kayu oak yang 5.255 tahun sebelum Masehi. Ya, ini sudah dikenal orang. Ini juga lagi di Jepang ya, Jepang banyak sekali sudah mengenal kayu. Itu sudah 1.300 lebih kayu itu sudah masih ada ya, bangunan itu masih berdiri. Nah, pada zaman sekarang itu kayu secara building construction itu sudah mulai masuk ke rumah-rumah ya atau gedung-gedung. Ini ada atap-atap interior yang dari kayu. Ini ada beberapa contoh lain yang sangat menarik ya dari segi bahan kayu. Nah, dari furniture ternyata saya menemukan itu ada di sebuah museum ya di Ankara. Itu ada perabot-perabot yang 8 abad ke-9 ya, sebelum Masehi. Itu juga sudah mulai ada produk-produk dibuat dari kayu. Mungkin waktu itu metal belum muncul, jadi ada kayu ini yang dicoba direpro ya, yang sebelah kiri direpro karena ternyata temuan itu sudah berantakan, akhirnya dicoba dirakit kembali. Nah, di tempat lain itu adalah di Mesir ya, sekitar 3.500 sampai 1.100 sebelum Masehi, ada yang 4.500 sampai 539 sebelum Masehi, itu zamannya Raja Tutankhamen ya, Tutankhamun. Itu ternyata sudah ada rangka tempat tidur dari kayu. Bagaimana kayu itu ternyata sudah dikenal manusia zaman dahulu. Dan zaman sekarang sudah mulai lagi dikenali ya. Ada perabot-perabot macam-macam yang akhirnya dibuat juga dari kayu. Mungkin rumah kita ada yang dari bahan kayu, ada juga dari bahan yang lain. Di tempat saya itu hampir 80% bahannya dari kayu. Nah, kecuali itu teknologi sudah mulai dikenali manusia, lalu pengembangan teknologi dengan sistem bending, lalu furniture bisa dibuat dari kayu-kayu yang tipis atau bahkan bisa dilengkungkan dan lalu membuat estetisnya lebih menarik. Tidak hanya sekedar fungsi, tetapi nilai estetis dari faktor desain mulai menonjol. Nah, bagaimana dengan sisa kayu limbah? Tadi sudah disinggung di Pak Boyke, ini ternyata saya cuma mengulangi lagi bagaimana jumlah limbah atau kayu atau dari waste production itu industri mau dipakai untuk apa? Ternyata manusia punya akal keterampilan untuk menciptakan satu produk yang baik-baik, yang sangat interest gitu ya. Nah, kita coba lihat bagaimana proses pembuatan produk mebel itu rentangnya sangat jauh.
Ya, kalau kita mulai ada lock, kemudian perlu digergaji, lalu dikeringkan, kemudian perlu diawetkan, mungkin lalu mulai dibuatkan raw materialnya, sampai akhirnya dibuat konstruksi, dan di-sanding, kemudian di-assembling, lalu di-finishing, setting, packing, delivery, kirim. Ini kalau kita mulai dari log prosesnya sampai ke endingnya adalah packing. Tetapi pada saat itu sampai sekarang masih terjadi perdagangan log kayu sampai ke illegal logging-nya itu. Nah, ini lalu memutus mata rantai sangat panjang dan akhirnya hutan itu mulai tergerus sangat cepat ya, penggundulan sangat cepat sehingga akhir-akhir ini banyak sekali bencana, longsor, banjir yang diikuti kayu-kayu log dari atas turun ke bawah ya. Dan ini membuktikan bahwa kayu itu sangat laris zaman sekarang sampai sekarang. Nah, kalau sudah mulai menjual papan berarti agak terhambat sedikit sampai ke Kelen sedikit terhambat. Akhirnya ketika kita buat furniture itu sebetulnya laju pengikisan hutan itu agak berkurang. Maka pemerintah menghendaki kalau bisa jangan kirim bahan baku seperti kebijakan presiden atau pemerintah sekarang, jangan menjual bahan baku tambang langsung tetapi diproses dulu. Itu salah satu usaha menaikkan nilai jual tapi juga sekaligus mengurangi pengerusakan yang terjadi akibat eksploitasi tak terbatas. Ini materialnya solid wood ya, dari kayu yang solid. Nah, bagaimana kelengkapan? Kita hanya lihat saja kelengkapan yang dipakai untuk membuat ternyata mulai dari hand tool atau katakanlah power tool kecil sampai akhirnya ke produk-produk yang sangat besar. Ya, sudah makin rumit ya. Nah, akhirnya para pengrajin itu mulai dapat tempat. Itu ada bubutan seperti yang tadi Pak Ahmad bilang, itu dia menggunakan alat-alat bubut, mesin bubut untuk membuat produk. Ternyata produk yang dibuat oleh mesin bubut ini bisa jadi konvensional, tradisional banget ya. Karena hanya begitu caranya. Namun lewat tangan dan pemikiran Pak Ahmad itu ternyata kayu bisa dihemat meskipun menggunakan kayu sedikit atau limbah tetapi jauh lebih dihemat lagi. Tapi dengan keterampilan yang perlu. Baik, ini terakhir ya untuk season pertama ya, untuk season pertama. Apakah untuk kayu ini ada pertanyaan satu dua saya buka sebelum saya buat ke episode yang berikutnya. Ya, ada pertanyaan tentang materi ini Pak Prana atau Pak siapa? Pak Wisnu, Pak Isnu. Ini untuk wood ya, Iya untuk Pak. solid. Ada ya, pertanyaan Pak Prana, Pak Irfan? Izin bertanya Pak. Ayo Ya. silakan Pak Irfan, silakan langsung aja. Terima kasih. Ya, menarik sekali Pak presentasinya. Saya juga tadi akhirnya belajar tipe kekuatan kayu dari kelas 1 sampai kelas 5 dan cukup surprise juga melihat bahwa tingkat ketahanannya itu bisa ditingkatkan menjadi 20 tahun untuk yang kelas 5 sama 4 dengan cara melakukan finishing. Dengan cara melakukan finishing ini informasi yang sangat sangat menarik. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak selama ini berpengaruh nggak Pak antara kalau ada pengalaman sebelumnya terkait dengan ini, berpengaruh nggak antara finishing yang menggunakan oil base sama water base terkait dengan ketahanan kayu untuk kelas-kelas yang 4 dan 5 itu Pak kira-kira? Kalau ada yang bisa di-share. Kalau kita ngomong keawetan itu tidak terkait dengan gaya beban yang diterima, tetapi keawetan itu terkait dengan faktor penyerang eksternal atau internal, baik itu biologis maupun non biologis. Nah, bahan-bahan finishing yang dibuat oleh para produsen itu yang pertama adalah untuk faktor keindahan, ya, keindahan.
atau meningkatkan faktor keindahan kayu, dekoratif kayu, yang kemungkinan ada pada kayu kelas 4, kelas 5, di mana pola serat, gambar serat, warna itu tidak menonjol. Sehingga dengan adanya bahan finishing yang dibuat, warna-warna stain yang dibuat, kayu itu bisa ditingkatkan dekorasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bahan-bahan finishing bisa juga untuk melindungi permukaan kayu. Artinya baik itu terhadap pengaruh UV maupun pengaruh jamur, bisa juga pengaruh dari rayap-rayap atau binatang-binatang yang akan masuk. Nah, permasalahannya bagaimana dengan binatang yang sudah ada di dalam. Itu tidak bisa diatasi dengan bahan finishing, tetapi diatasi dengan treatment yang namanya pengawetan kayu. Karena dengan pengawetan kayu, lalu ada material pengawet yang kimiawi yang bersifat racun itu masuk ke kayu. Semakin dalam penetrasi, semakin banyak retensi yang ada di dalam kayu, maka binatang yang ada di dalam, baik itu macam-macam rayap dan bubuk-bubuk itu menjadi mati, ya, karena sistem yang ada dalam pengawetan, terutama teknik yang vakum. Jadi begitu Bapak, peningkatannya memang tidak signifikan, tetapi setidaknya dari kelas 5 naik kelas 4, lebih lambat rusak. Dari kelas 5 menjadi 4 menjadi 3. Tetapi yang 1, 2 nampaknya pengawetan tidak efektif karena mereka sudah punya zat-zat ekstraktif atau secara alami dia ada tolak balaknya, ada yang punya kimiawi alami yang menolak binatang-binatang tersebut. Mungkin begitu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, sangat detail. Terima kasih. Ya, Pak Irfan, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Prana ada pertanyaan sebelum masuk ke season 2 nih, Pak Albert. Oh, bisa dituliskan Pak. Oke, siap. Siap. Ya, saya lanjut ke berikut. Karena ini ada 2, yang satu saya ngomong di solid wood, lalu kita akan masuk mengenal wood based panel. Wood based panel itu adalah satu material lembaran. Kalau kita kenal triplek biasanya atau MDF begitu atau partikel, dan ternyata itu sebuah ide yang juga sudah lama terjadi di Prancis waktu itu abad 17-an, bukan abad 17, ya abad 17, 1700-an itu mulai dikembangkan, tapi sebelumnya sudah ada. Dan ini konteksnya pada bagaimana pohon yang berkayu dan kayu itu semakin banyak bermanfaat. Ya. Dan juga kalau saya mendengar dari para pembicara terdahulu, bahwa kayu itu enggak semakin banyak jumlahnya dan juga tidak semakin besar diameter pohonnya, tetapi semakin kecil diameter pohonnya. Yang diameter besar sudah habis, sudah diborong oleh orang-orang terdahulu. Yang sekarang dapatnya itu kecil-kecil, apalagi kalau kita pergi ke Jepara. Jepara itu kalau mungkin 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, barangkali masih ketemu kayu-kayu yang besar. Sekarang itu kayu-kayu kecil sudah mulai dipakai juga. Akhirnya muncullah pengrajin-pengrajin kecil, atau bukan pengrajin yang memanfaatkan kayu-kayu kecil. Lalu contohnya yang dibahas di Pak Boyke tadi, akhirnya ranting juga dimanfaatkan, sebetan dimanfaatkan, karena apa? Pertama, memang peluangnya masih ada. Yang kedua, itu peluang menggunakan kayu-kayu utuh semakin langka dan semakin mahal. Nah, alternatif yang lain adalah kayu atau material kayu itu dibuat menjadi material raw material baru yang kita sebut dengan wood based panel. Apa saja wood based panel? Kita kenal ada pertama triplek, lalu ada block board, lalu ada particle board, kemudian ada MDF, medium density fiber board. Nah, medium density fiber board itu ternyata ada kakak adiknya yang namanya hardboard dan softboard.
Kalau hardboard itu namanya hard keras, density-nya kerapatannya tinggi. Kemudian yang softboard itu berarti density-nya rendah, biasanya dipakai untuk akustik ruang ya, material pengisi akustik ruang, atau kalau enggak untuk papan-papan pengumuman yang bisa pines-pines itu nancap itu mudah sekali. Oke, mari kita olah satu persatu. Nah, apa itu wood base panel? Wood base panel adalah berbahan dasar kayu. Bahan lembaran yang mengandung banyak kayu, baik dalam bentuk strip, veneer, serpian, helai atau lembaran, ataupun serat. Ya. Ini yang kita sebut dengan wood base panel. Wood base panel adalah istilah umum ya untuk produk papan yang berbeda yang memiliki berbagai sifat teknik yang mengesankan. Nah, kita cari berikutnya apa. Nah, kita mau lihat bedanya apa wood solid wood dan engineer wood. Engineer wood itu kayu rekayasa, artinya bukan kayu murni dari pohon, tapi dari rekayasa. Yang bentuknya saya jelaskan tadi, ada triplex, multiplex, kemudian ada partikel, ada MDF, dan beberapa yang lain. Yang solid wood itu saya jelaskan di depan tadi ya. Nah, plywood. Nah, plywood itu apa? Ada banyak orang menyebut plywood, ada banyak orang menyebut triplex, ada orang menyebut multiplex. Malah ada yang mengatakan multiplex disebut triplex. Triplex 18 mili. Nah, triplex itu bukan 18 mili. Nah, nanti kita lihat. Kayu yang dibuat veneer adalah jenis kayu yang lunak, ringan, kayu kuat, kelas kuat, dan kelas awetnya 2-4. Jenis kayu yang digunakan adalah meranti, keruing, merawan, kapur, kempas, mangit, damar, jabon, sengon, dan lain-lain. Itu masih mungkin dikembangkan lagi. Nah, blok yang besar ini yang biasa dipakai dibuat papan, kemudian oleh pabrik plywood yang ada di Kaliwungu sana, KLI, Kayu Lapis Indonesia, atau mungkin di Kalimantan banyak sekali, itu kemudian dikupas ya, dikupas yang dengan sistem rotari atau dikupas dengan sistem rotari, lalu jadilah veneer lembaran. Nah, veneer lembaran ini atau lembaran veneer kemudian disusun menjadilah triplex dan multiplex. Nah, ini adalah bagaimana susunan veneer untuk menjadi sebuah triplex atau multiplex. Ya, jadi plywood adalah papan material ukuran tertentu yang tersusun dari beberapa lapis veneer berjumlah ganjil dengan susunan saling bersilangan tegak lurus arah seratnya melalui proses perekatan dan pemampatan tekanan tinggi. Jadi kalau triplex dan multiplex ada beberapa lapis veneer, itu tidak disusun sejajar seratnya tetapi melintang. Jadi yang atas dan bawah itu sama arahnya, kemudian di bawahnya arahnya sama tapi tegak lurus dengan yang lainnya, dan yang tengah itu sama dengan atas dan bawah. Jumlahnya biasanya ganjil, ya. Triplex dan multiplex jumlahnya ganjil lapisan itu. Nah, di sini kita lihat yang paling umum dan sering digunakan adalah lapis 3 yang disebut triplex atau triply. Jadi kata triplex itu berasal dari kata triply. Lalu karena jamak jadi triplies, menjadi bahasa lidah gampang itu triplex. Plywood yang lebih dari 3 lapis veneer dikenal dengan nama multiplex atau multiplies. Multiplies ini lalu menjadi multiplex. Ada cineplex, ya, itu sama temannya. Tapi cineplex bukan jenis kayu bahan lembaran ya. Nah, multiplex itu ada 5 lapis, berarti lebih dari 3 lapis,
7 lapis dan 9 lapis. Ya. Oke. Jadi bedanya triplex dengan multiplex di sini. Kalau Bapak-bapak nanti mendengar ada tukang atau siapapun mengatakan beli triplex 18 mili, itu dia pasti belum mendengar seminar di sini. Ya, kalau sudah mendengar atau sudah belajar di sekolah pertukangan, perkayuan, di SMK-nya Pak Ahmad itu ya, di Kerajinan sana, pasti diberitahu soal ini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari lebih dekat ya, struktur serat lapisan. Nah, ukurannya itu ada berapa? Ukuran secara normal atau umum itu lebarnya 120 1220 mm kali 2440 mm ya. Atau kalau disentikan ya 244 cm kali 122 cm. Tebalnya itu macam-macam, Pak atau Ibu. Ada yang 2 mili, 2,5 mili. Waktu saya bekerja di sebuah pabrik alat musik di Bandung, itu gitar menggunakan tebal 2,5 mm. Tapi kalau untuk furniture biasanya jarang. Menggunakan yang ukuran yang 4 mm. Kemudian ada 6, 9, 12, 15, 18, 25. Ini yang paling ya umum sampai 18. Yang 25 sampai 32 itu jarang beredar karena mungkin harganya mahal dan penggunaannya kurang efektif ya. Untuk sebuah furniture cukup pakai 18 dan 18 dan 15. Nah, dari kebaikan multiplex yang lebar tadi ternyata juga ada cacat atau nilai-nilai negatif yang ditemui, misalkan mengelupas ya. Ini mengelupas waktu saya membuat sebuah produk itu ada kualitasnya yang kurang bagus. Jadi ketika ini saya lakban, kemudian setelah selesai saya bongkar lakbannya, saya kelupas, ternyata itu mengelupas lapisan teratas. Entah mungkin ini kelasnya bukan kelas bagus ya, ada kelasnya kurang bagus. Lalu kemudian ada mata kayu yang ada karena dibuat dari jenis pinus. Lalu ada itu sambungan tidak baik di tengah-tengah, lalu kelihatan terbuka. Ada yang melengkung, ada yang pecah, ada yang dilaminasi. Dilaminasi itu mengelupas karena lembab, lemnya nggak bagus, dia mengelupas. Dan ini kelemahan multiplex ada di sini di tingkat kekuatan perekat. Meskipun ya ada perekat yang baik, ini kelasnya kemungkinan campurannya yang kurang bagus. Kemudian ada retak-retak ya karena vinir yang dilapiskan itu kurang bagus, dipaksakan untuk dilapiskan. Nah, klasifikasi kualitas plywood untuk ekspor itu ada macam-macam klasifikasi. Ada yang A, AB, ABB, B, BBB, BB ini WG dan S. Kualitas ini standarnya berbeda-beda untuk tiap negara. Ini adalah salah satu klasifikasi. Ya, seperti kalau kita kuliah itu ada nilai A, nilai B, nilai C ya. Ini ternyata kayu lapis juga ada. Yang lainnya itu beda-beda, beda huruf. Tapi jenis dari indikator kriteria kualitasnya mirip-mirip sama seperti ini. Nah, apa keuntungan plywood? Ini tadi sudah saya jelaskan sedikit, tapi di sini lebih lengkap. Kembang susut itu untuk kayu lapis itu sedikit, ya, tidak seperti kayu solid, ya, tidak seperti kayu solid. Ya. 2, tersedia dalam pilihan ukuran ketebalan. Hampir sama dengan kayu, tetapi kayu itu lebih ke arah tebalnya besar-besar. Ya, kalau multiplex itu lembaran yang agak tipis daripada kayu yang papan dibuat di luar. Ukuran lebarnya seragam, ya, hampir seragam, yaitu tadi 122 cm kali 244.
teksturnya ya rata-rata seragam karena dibuat dari log yang dikupas lalu ditempel ya, vinil ditempel. Jadi satu permukaan seragam. Kemudian bisa dibentuk lengkung ya, ini dan radius lengkungnya jauh lebih kecil daripada kayu solid dan lebih kuat karena susunan seratnya yang bersilangan tadi. Kalau kayu kan sejajar, ketika dia ditekuk sejajar serat maka dia akan pecah. Itu kelemahannya. Bobotnya mungkin kalau secara bobot jauh lebih ringan. Itu tergantung dari materi kayu yang dipakai untuk plywood. Ada yang berat juga sih, tapi ada yang ringan, tergantung bahannya. Nah, kekurangannya apa? Daya tahan terhadap cuaca ekstrim, itu terhadap mungkin kelembaban dan panas terus-menerus, kalau itu di eksterior maka akan kurang bagus. Biasanya multiplex, triplex itu dipakai untuk interior atau tidak berhubungan langsung dengan kelembaban atau air. Meskipun ada kualitas plywood yang eksterior dan kualitas yang interior. Yang kualitas eksterior itu pasti kuat, biasanya dibuat untuk itu, terutama kekuatan di perekatnya. Kemudian pengangkutan dari tempat lokasi harus hati-hati karena tipis, itu seringkali memang bisa rusak bagian pinggirnya. Maka biasanya dia di packing ya, kemudian ada satu penahan samping-samping yang cukup harus kuat, hati-hati. Kadang-kadang ditemukan permukaan kurang halus atau bergelombang. Biasanya bergelombang karena sambungan yang di dalam. Ternyata vinil itu ada yang disambung di bagian dalam, yang namanya core, itu bertumpuk, ya, bertumpukan, overlay. Nah, kemudian akhirnya bagian yang teratas jadi mumbul atau imbus, muncul, jadi bergelombang. Saat beli tidak kelihatan, tapi ketika sudah di finishing atau di amplas, baru kelihatan. Penggabungan beberapa lembar harus memakai perekat, ya betul. Ada yang mencoba tidak pakai perekat, pakai stapler, ya itu staples ya oke-oke aja, tapi permukaannya nggak cukup kuat untuk mengikat dan mengait itu. Kalau pakai lem, ya lemnya pakai lem, ada lem kontak atau lem kontak neoprene jenis itu yang lem kuning, atau dengan lem yang cair lain yang lem putih ya, atau PVAC, polivinil asetat. Tingkat presisi ketebalan kurang bagus. Ya, saya pernah beli juga ke kayu lapis, itu satu krat itu bisa jumlahnya 100 lembar ya, atau berapa kubik atau satu truk gitu. Ternyata ketika saya bilang 18 mili, itu hasilnya maksimum 18 mili, tidak, tetapi ada yang 17 mili. Bahkan tebelnya ada lebih, jadi ternyata saya membelinya WIS, karena itu bukan WIS sisa, tapi afkiran. Ukuran panjang lebarnya ternyata juga enggak, tadi saya katakan 122 kali 244, ternyata lebih. Jadi ketika saya susun, enggak seragam, baru kelihatan, baru tahu itu. Jadi teori yang saya baca waktu sekolah itu ternyata nggak sama dengan praktek. Bukan salahnya pembeli, tetapi ya bukan salahnya si penjual. Penjual memang menjual produk-produk akhiran yang mereka mau harganya murah, ya itulah. Dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi untuk melakukan finishing. Nah, ini harus hati-hati. Lembaran yang kita beli itu ternyata tidak selamanya sempurna, khususnya kalau kita beli kelas kualitas yang bawah tadi. Nah, itu yang triplex dan multiplex, Bapak-Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke yang namanya blockboard. Blockboard itu memiliki spesifikasi hampir sama dengan plywood. Bedanya, paling besar adalah jumlah dan ukuran lapisan. Lapisan utama blockboard adalah pada bagian tengah memiliki ketebalan 20-30 mm. Dibuat dari beberapa potongan kayu, ya, bukan dari veneer semua. Kalau plywood dari veneer,
Tapi kalau blockboard veneernya paling atas dan bawah, bagian tengahnya adalah kayu strip atau kayu solid itu ya, bentuknya panjang-panjang. Nah, veneernya itu dipakai pada lapisan atas dan bawah. Tetap menggunakan lem untuk mengikatnya dan menggunakan press, sistem pressing ya, sehingga lemnya itu merekat. Nah, ini bagaimana lapisan-lapisan itu, Bapak atau Ibu bisa lihat di sini ada kayu solid yang namanya buttons atau bisa juga core-nya itu bawah. Kemudian yang paling atas ada 2 lapis veneer ya, yang saling bersilangan. Nah, ini bagian sama, ini jadi ada 3 saya berikan untuk memperjelas Bapak-bapak nanti kalau mau mengenali lagi itu blockboard bagaimana. Ini kita lihat ini yang sudah dijadikan blockboard. Tadi ini hanya gambar, sedangkan ini adalah real product. Jadi kayunya di tengah, dan di atas bawah itu adalah triplek, 2 lapis. Yang sebelah kanan sendiri itu blockboard yang sudah dilapis veneer mewah atau fancy veneer. Ya, fancy veneer itu jati, mahoni, atau sungkai, atau mungkin jenis kayu yang lebih dekoratif daripada hanya meranti, kemudian keruing, ya, yang tidak punya pola warna yang bagus. Nah, ukurannya blockboard tidak ada yang 3 mili, 4 mili, 6 mili, nggak ada. Itu biasanya ketemunya 15 mm, karena tadi isinya tengah itu kayu, bukan veneer. Ya, tapi kalau ukuran lebar dan panjang mirip. Sama. Ya. Ini adalah lembaran yang blockboard, tapi atasnya sudah dilapis bahan lain. Jadi lebih mewah. Keuntungannya apa? Nah, hampir sama dengan plywood, ya, hampir sama dengan plywood. Memiliki bentuk ukuran yang presisi. Ini kalau kualitasnya baik, sekali lagi catatan presisi tanda petik kualitasnya bagus. Di mana-mana kualitas yang bagus itu presisi. Kalau kualitasnya nggak bagus, nggak presisi. Manusia juga sama. Kalau yang bagus itu seragam. Ya, sekolahnya mencetak manusia yang berbeda, keluarnya juga ternyata beda itu kalau manusia. Karena manusia itu bukan buatan manusia, jadi ya bermacam-macam bentuknya. Tapi kalau produk buatan pabrik itu yang baik-baik bisa ada, yang non quality atau yang akhir atau lost quality ya dijual murah tapi nggak presisi. Sisi bagian lebarnya lebih luas daripada kayu alami, ya ini sama dengan plywood. Gampang dalam pemotongan menggunakan gergaji. Biasanya plywood blockboard itu lebih lunak. Dari bagian dalam itu kayu-kayu kelas 3, 4 ya, agak lunak, jadi mudah digergaji. Plywood pun juga mudah digergaji karena ternyata tukang-tukang UMKM itu bisa menggunakan gergaji manual, ya, gergaji belah untuk memotong atau membagi-bagi plywood. Ya. Kalau pakai mesin circular saw, ya itu lebih mudah lagi. Kekuatannya lebih baik dibandingkan kayu olahan lain. Ini relatif dalam arti dia punya kekuatan menahan gaya karena gaya tekan, karena ada struktur susunan yang memang dibuat untuk itu. Sedangkan kalau kayu dengan ketebalan yang sama, untuk kualitas yang kelas 3, 4, 5, itu jauh lebih baik yang blockboardnya. Pengerjaan finishing furniture pun menjadi lebih mudah. Mudah dalam arti bahwa permukaannya sudah datar, ya. Tapi memang harus diingat karena
nanti pada bagian ini, nanti kelemahannya di disadvantages atau kekurangannya. Ya, kita lihat nanti kalau belum ada saya tambahkan. Daya dukung arah melintang serat sangat lemah. Daya dukung pada arah melintang serat kayu sangat lemah. Itu tadi kan ada sambungan-sambungan dari kayu-kayu yang melintang tadi. Bentuknya tidak bisa dilengkungkan karena keras dan kaku, nggak seperti triplex multiplex. Ini yang bedanya. Dibutuhkan lem kayu. Nah, ini untuk sambungan sama kayu multiplex dan blockboard dan jenis lain itu lem menjadi penting. Kualitas potongan kayu penyusunnya tidak seragam. Ternyata jenis kayunya berbeda-beda, penyusutannya berbeda-beda. Nah, ini yang diantisipasi pada material blockboard. Kadang-kadang kita menemukan ada permukaan yang bergelombang. Nah, ketika dicek ternyata isiannya itu ada yang menyusut, ada yang agak stabil. Ini kembali kepada kualitas sortiran dari pabrik, ya, atau sistem yang ada di dalam pabrik. Cepat rusak apabila terkena air atau udara lembab. Ini kembali kepada jenis-jenis papan-papan buatan, biasanya rentan pada air atau kelembaban. Oke, itu soal blockboard. Nah, kini ada satu tambahan penjelasan mengenai particle board dan fiberboard. Tadi saya menyebutkan di depan particle board dan fiberboard. Nah, ini sekarang ada namanya particle dan fiber. Particle itu adalah potongan kayu kecil ya sampai kepada ukuran serbuk gergajian. Sedangkan fiber itu partikel sudah diurai lagi menjadi serat atau fiber atau fiber. Kertas itu dibuat dari fiber, dus dari fiber. Maka fiber itu jauh lebih kecil kalau dari besarnya benda volumenya. Sedangkan partikel itu lebih besar daripada serat. Yang lebih besar daripada partikel adalah chip. Nanti ada namanya chipboard, ya, ada chipboard. Kemudian ada OSB, Oriented Strand Board. Nah, ini namanya particle board, ya, dibuat dari serbuk atau partikel kayu dengan tekanan tinggi, ya. Kemudian yang fiberboard itu namanya medium density fiberboard atau dikenal dengan nama MDF. Tadi saya katakan ada softboard dan ada hardboard. Itu ternyata sama dibuat dari serat, tetapi tekanan yang berbeda, sehingga kerapatan seratnya berbeda. Bagaimana ukuran MDF dan partikel? Partikel punya ukuran-ukuran, ini ada beberapa kemungkinan di pasar bisa berbeda, tetapi mirip hampir sama dengan MDF. Ya. Ada yang tipis, sekitar ada 6 mili, lalu ada 9 mili, 15 mili, sampai ke 18 mili. MDF juga sama, hampir mirip si fiberboard dan particle board. Apa keuntungan dan kelebihan serta kekurangannya? MDF itu lebih halus, ya, daripada plywood atau daripada partikel. Punya kemampuan daya serap suara yang baik. Lebih mudah dibentuk, ya. Untuk yang kecil dia bisa tipis, bisa ditekuk, tidak mudah patah. Tapi tetap ada batas radius terkecil, ya. Mudah dan langsung dilapis cat, ya. Tidak perlu ada proses pengamplasan. Tetapi ternyata ini perlu ada experience atau eksperimen.
ternyata ada partikel yang di atasnya diberi lapisan wax atau katakanlah ada semacam lilin atau ya supaya air itu tidak mudah masuk, kelembapan tidak mudah masuk. Jadi kalau kita mau finishing, maka biasanya bagian permukaan dilapis dulu dengan cairan primer. Itu untuk menghilangkan lapisan teratas. Kalau nanti kita pakai water base atau pakai cairan yang lain, itu dia bisa meresap ke material permukaan, jadi tidak ditolak oleh finishing tersebut. Harga lebih mahal dibandingkan partikel, ya, tapi lebih murah daripada plywood. Nah, berarti paling mahal plywood. Sulit mengikat sekrup dan paku, itu khususnya pada bagian sisi tebal. Yang bagian sisi permukaan juga sama, jadi tidak punya daya cengkeram terhadap sekrup dan paku dengan baik. Tidak cocok untuk desain klasik, ya, yang diukir-ukir atau ya biasanya untuk minimalis. Mudah lapuk, ya, lapuk itu tidak kuat terhadap air tadi, ini satu kaitannya 3 dan 4. Beratnya ini dari segi berat lebih berat daripada particle board dan plywood karena padat. Jadi saya pernah itu coba angkat satu almari yang dari MDF, ternyata memang cukup berat. Nah, titik lemah wood base panel, khususnya yang tadi dari serat maupun partikel, itu adalah ini. Bagian ujung-ujungnya itu mudah sekali pecah, ya. Karena dia nggak ada lem pengikat, dia hanya dipres saja, dipres tekanan tinggi, lalu jadinya satu produk demikian. Dan kalau kena air ya dia langsung mekar, ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kekuatannya terhadap sekrup-sekrup. Maka biasanya pada sekrup-sekrup itu dibuat rumah-rumah. Ada semacam satu plastik yang kalau kita di engsel sendok biasanya ada satu set itu satu rumah plastik, ya, satu cup gitu yang lebih dulu dimasukkan, kemudian sekrup itu baru masuk. Jadi sekrup tidak langsung terkena bodinya si material MDF atau partikel. Nah, rata-rata kemudian konstruksi yang dipakai untuk menghubungkan partikel ataupun MDF khususnya partikel adalah menggunakan dowel, ya, dowel. Bukan sekrup karena tidak cukup kuat. Nah, dowel ini kemudian dilem. Nah, pelengkap material dari partikel dan MDF adalah pelapis. Mengingat bahwa permukaan partikel dan MDF tidak punya dekoratif serat atau warna tertentu, maka ada industri-industri yang membuat bahan-bahan pelapis atau dekoratif sheet, ya, baik itu dari paper dekorasi, kemudian bisa dari PVC, atau dari vinir kayu yang divinir, kemudian itulah yang dilapiskan di atas permukaan. Nah, selain itu ada yang lebih tebal lagi yaitu HPL, High Pressure Laminate. Itu lebih tebal, ya, sekitar 0,6, 0,7 atau sampai mungkin rata-rata 1 mili, ya. Itu lebih kuat lagi, dia tahan air, ya. Tahan air, tahan agak gores, dan tidak perlu di finishing, langsung dia permukaannya itu. Nah, bagian sisi tebalnya itu ada vinil sendiri. Ini karena bagian pinggir lebih sensitif terhadap kelembaban, maka ada pelapis samping yang namanya edging, ya. Edging ini dilapiskan menggunakan lem kontak, ya, lem kontak atau yang nempel langsung ke bagian sisi tebal. Ini ukurannya ada yang sudah pas, tapi ada yang lebih
Jadi nanti pakai alat khusus atau pisau bisa dikurangi. Nah ini material perabot yang dibuat dari bahan wood base panel. Dan ini yang tadi kelebihan-kelebihan triplek atau MDF yang bisa dibuat dengan sisi melengkung, dengan sistem bending. Tapi bisa juga dipakai untuk interior, ya. Ini bisa untuk atap, bisa untuk dinding-dinding, itu juga bisa. Nah, satu lagi terakhir itu Oriented Transport atau OSB. Itu dibuat dari strip strip atau chip ya, chip ya, lebih lebar-lebar, disusun bersilangan atau tidak teratur sejajar, tapi ini untuk saling menguatkan. Ya, bisa 3 sampai 5 lapis. Jadi ada 3 sampai 5 lapis. Kemudian ukurannya hampir seperti plywood ya, 122 cm kali 240 cm. Kemudian tebalnya mulai dari 6,5 sampai 3,8 cm. Bisa dipakai untuk konstruksi maupun furniture juga bisa. Nah ini untuk tempat pot ini bisa. Lalu untuk pintu-pintu dapur ini juga bagus. Kadang-kadang kita lihat dinding-dinding pakai ini menjadi artistik ya, dekorasinya warnanya bagus. Nah ini bisa untuk konstruksi bangunan, bisa untuk dinding sekat, ya, kamar, dinding kamar ini juga bagus. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya rangkaian atau rentang proses pada pembuatan produk mebel. Di sana kita tidak butuhkan lock ya, tidak dibutuhkan lock dan pengawetan, langsung kita terima material kemudian dipotong-potong belah, dikonstruksi, kemudian disanding, amplas seperlunya, diassembling dan lainnya sama ya. Lainnya sama. Yang berbeda itu hanya di bagian preparing atau material preparing, persiapan materialnya. Alatnya hampir sama ya, bisa. Tetapi di sini tidak membutuhkan mesin ketam ya, planer tidak perlu. Dia hanya membutuhkan gergaji untuk potong ya. Itu ada beberapa macam gergaji. Ya. Kemudian amplas sesewaktu, kemudian mesin bur. Lalu juga press ya, kalau ada mau pelapisan dari 4 mili dilapis dengan yang 18 untuk mencapai ketebalan yang lebih. Oke, selesai. Sampai di sini Pak Dedi, cepat sekali. Iya, terima kasih Pak Arus atas pemaparan tentang plywood dan sebagainya. Saya sekarang ada pertanyaan oleh Pak Arus yang lain. Pak Prana, Pak Is, Pak Wisnu, Pak Ahmad mungkin nanya. Pak Jadi, Irfan. Pak Dedi. Iya Pak. Material ini kalau di perguruan tinggi ngajarnya 1 semester ya. Di sini 1 jam. 2 jam kurang Pak ya. Nah, saya kadang-kadang diberi Pak Prana itu Pak 30 menit Pak. Waduh, 30 menit gimana gitu. Saya mumet sekali itu. Terus kemarin saya diberi Pak Bram apa? Pak 1 jam, agak longgar. Ternyata ketika 1 jam agak longgar, materi saya tambah lagi. Itu tadi saya bagi 2 karena itu kapasitasnya 200.000 KB itu ya. Jadi 200 KB. Kegedean, nggak bisa ya Pak. Jadi saya bagi-bagi. Iya. Itu pun tadi sudah saya singkat padat, itu saya kompres. Menjelaskannya juga tanpa nafas tadi, 1 tarian nafas. Ini Pak, kalau saya mau nanya, ya. Kalau kayu FJL itu termasuk kayu buatan apa kayu gimana tuh Pak? FJL finger joint laminating itu? Nah, itu finger joint laminating itu tahu nggak artinya apa? Finger itu, finger kan jari. Iya. Joint laminating. Jadi itu ternyata penyatuan beberapa potong kayu
dengan sistem konstruksi jari-jari. Ya, Ya. baik ke arah panjang, terutama ke arah panjang, itu Ya. potongannya kecil-kecil, ada yang 30 cm, ada 50 cm, mungkin 20 cm, kemudian itu disambung, digabung. Menjadi panjang gitu toh, Mas Didi. Panjangnya bisa 1 kurang reng atau menjadi 3 meter gitu kan. Nah, dari sejumlah banyak kecil-kecil yang panjang tadi, kemudian dijadikan satu lagi, melebar. Oke, nah melebar lalu menjadi papan toh. Iya. Nah, itu dipres dengan lem. Nah, itu lalu menjadi papan dengan konstruksi jari-jari tadi, finger joint laminate. Pak Irfan mau bertanya? Tapi finger joint ya, itu tanpa pinner Pak ya, atas bawah ya, tapi ya tapi gini. Banyak orang bilang ya FGL itu lebih kuat. Iya. Ya, kekuatannya itu ada di faktor lem, Pak Dedi. Satu di faktor lem, yang kedua di faktor sambungan kayu-kayu tadi. Kalau yang blockboard itu tanpa konstruksi, Pak Dedi. Jadi kayu-kayu yang di tengah itu hanya ditata, ditempel saja, tanpa konstruksi yang finger joint-nya. Sedang yang finger joint laminate itu ada konstruksi tadi, kecuali lem. Pak Prana gimana, mau bertanya sama Pak Arus? Pak Prana nambahkan, mungkin bisa yang kurang ditambahkan. Kalau bertanya saya nggak jawab nanti. Jadi memang ini zaman mengingatkan saya zaman sekolah awal-awal di PIKA ini, wah ini berhari-hari untuk mempelajari ilmu yang kita harapkan mampu diserap sama kawan-kawan dalam kurang dari 1 jam kalau saya melihat ini. Jadi bagaimana Pak Arus itu sistematis, semuanya dilibas habis, karena banyak sekali istilah yang rancu di lapangan dibenarkan sama Pak Rus tadi. Harapannya dengan kita webinar kali ini, kita nanti kan ini di-record, kita bisa sharing ke teman-teman lainnya yang belum bisa hadir atau ketinggalan informasinya untuk acara hari ini, itu masih bisa kita repeat lagi, ulang lagi bahwa ini loh yang benar. Gitu. Karena banyak sekali bahasa-bahasa istilah yang bikin sendiri gitu. Nah, di sini semua sudah ada basicnya, ada sumbernya langsung, daftar pustakanya lah istilahnya begitu. Jadi melebihi dari kalau kita search di internet. Nah, ini Pak Arusnya ini internet Google-nya kayu ini. Ini masih sedikit loh kawan-kawan. Jadi pastikan sampai kita tuh bingung mau tanya apa, udah dijelasin semua. Iya. Kalau saya terus terang emang beruntung ketemu Pak Bram. Sebenarnya saya mengenal kayu setelah baru kenal Pak Bram. Jadi makanya saya beruntung banget bisa tanya sama Pak Rus, Pak Prana, Pak Ahmad ini kan. Jadi ada pengalaman pribadi saya gitu. Gini Pak Dedi, halo. Iya. Di Indonesia ini kan tidak semua industriawan, ya terutama pemain kayu kan sekolah di perkayuan. Jadi Pak Boyke, Pak Prana, ini orang-orang yang beruntung pernah makan kayu di PIKA, gitu. Makan serbuk kayu gitu sudah sering ya, menghirup itu sering ya. Pak Ahmad juga nih Pak. Oh ya Pak Ahmad ya betul, dia di Semik ya. Ya Pak Ahmad, ini masih hadir Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad, selamat siang Pak Ahmad. Masih sehat. Wah, masih segar tegar sejak jam 4 pagi itu. Habis sahur. Siap-siap buat slide. Nah, ternyata para pemain itu tidak pernah sekolah, hampir tidak pernah sekolah, dan tidak tahu kayu itu bagaimana, langsung main hajar saja. Lalu yang terjadi apa? Itu Pak Ahmad pasti sering ya, tadi saya lihat ada namanya penelitian, ya gimana mereka meneliti, wong tahu aja enggak, ya. Sehingga banyak produsen dadaan waktu itu di Jepara, yang ketika tahun 98 itu ada Crismon, lalu dolar 3.000 menjadi 15.000-18.000, lalu banyak OKB di sana. Banyak orang buat pabrik-pabrikan,
lalu menjual dan dapat transaksi besar, lalu tahun berikutnya kepala 2 gitu lepas masing-masing, sehingga ketika tahun 2000-an, 2006, 2007 sampai ke sana, itu pabrik-pabrik menjadi museum. Jadi kosongan, hanya rumput-rumput yang tumbuh keras, lalu dijual. Dan kenapa begitu? Karena ternyata mereka nggak ngerti basic tentang kayu. Nah, tadi Pak Prana betul, yang saya ungkapkan itu baru secuil, Pak. Yang secuil tapi jelas itu gimana? Ya sulit jelasnya, kecuali dijelaskan sendiri. Maka kalau Pak Prana tadi itu bilang, susahnya saya itu menjelaskan dalam waktu singkat. Kalau menjelaskan 1 bulan gampang, Pak, ada terminnya sedikit-sedikit. Tapi kalau cepat, nah ini, untung audiennya ini sudah pakar-pakar, jadi saya agak tenang aja, Pak. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Dana. Ya. Dari Pak Dana. Untuk kekuatannya antara OSB dengan plywood, gimana Pak penggunaan untuk furnitur? Oke. Dari Pak Dana ini. OSB dengan plywood, gimana plywood. Pak penggunaan furniturnya? Saya secara literatur belum baca, ya. Tapi secara masif, ya. Kalau untuk oriented strand board itu bisa untuk kayu konstruksi. Jadi tadi saya perlihatkan di gambar, itu untuk bangunan, itu bisa mempunyai ukuran yang tebal, ya, dan lebar. Artinya, saya tidak meragukan lagi bahwa struktur pada OSB, oriented strand board, itu dibuat cukup kuat untuk sebuah konstruksi bangunan. Sedangkan multiplex itu secara konstruktif dibuat beda, Pak. Namanya LVL, laminate vinyl lumber. Jadi sama-sama veneer, tapi disusun dengan jumlah yang banyak dan tipis, dan tekanan tetap tinggi. Jadi bukan triplex atau multiplex yang saya sebut, tapi namanya LVL. Ya, laminate vinyl lumber. Jadi papan yang dibuat dari veneer. Dan ini bisa untuk konstruksi. Jadi sama-sama mempunyai kekuatan yang seimbang untuk konstruksi. Tapi yang triplex multiplex untuk furniture biasanya. Ya begitu. Ya begitu Pak Dana penjelasannya. Atau ada yang menambahkan, ini Pak Ahmad mungkin ada literatur atau Pak Prana? Iya. Tambahkan Pak, kalau OSB atau biasanya teman-teman tuh panggilnya waferboard atau chipboard. Nah, itu kan hanya permukaannya dia nggak flat. Berbeda dengan plywood, dia permukaannya flat. Jadi untuk furniture itu lebih bagus daripada kalau OSB itu dia lebih seperti sisi dekoratif atau untuk konstruksi. Aslinya harganya lebih murah OSB. Tapi di sini karena barangnya langka dan secara estetik itu tampilannya kayak pecahan-pecahan kayu, malah jadinya mahal. Lebih mahal dari plywood. Oh iya Pak Prana. Ya ini Pak Dananya udah online, bisa langsung kalau ada kurang pertanyaan atau kurang jelas sama Pak Rus juga, Pak Prana, Pak Ahmad bisa menambahkan. Pak Dana silakan. Udah cukup ya. Sudah kelebihan atau cukup? Nanti kelebihannya ada kembaliannya. Tadi Pak Prana saya tambahkan dikit, itu ternyata yang chipboard atau bukan chip tadi atau waferboard atau SB malah dipakai untuk lembaran packing. Jadi packing mesin itu ternyata menggunakan jenis itu. Dan ternyata di Indonesia itu dipakai justru nanti untuk daun meja, itu bisa. Oh iya, Pak. Bisa. Jadi orang Indonesia itu rongsokan bisa jadi barang mewah. Ya betul Pak Rus. Memang akhirnya di sini karena kita tidak pernah produksi, malahan perusahaan plywood yang ada di Indonesia itu lebih fokus untuk pasar ekspor. Nah itu betul. Nah, ini Pak Dana ada pas lagi kebetulan bikin waferboard, jadi untuk apa? Estetik. Cuman tadi tanya banyak pertanyaan dari customer, kekuatannya gimana?
Jadi ya udah, saya nggak bisa jawab. Enggak apa-apa. Itu di tempat kami di Poltek itu kan beli mesin, Pak, beli mesin dari Eropa. Itu kemudian packingnya papan itu dari kayu-kayu ini lembaran oriented transport. Kemudian Oke. eman-eman dibuang, dibakar, lalu akhirnya bisa menjadi daun meja atau bisa menjadi almari. Tetapi untuk skala meja dengan adanya penopang-penopang di bawahnya itu sudah kuat, nggak apa-apa. Itu Pak Dana cukup Finishingnya jelas. yang agak Ya, agak susah. perlu diperhatikan untuk permukaan yang rata. Biasanya bisa dimodifikasi dengan diberikan Ada Filler. atasnya untuk memang lebih mempermudah kita mendapatkan permukaan yang flat dan lebih awet. Ya, makasih. Pori-porinya kan bukan pori-pori lagi ya, memang ada celah-celah. Oh, celah gitu. teksturnya menjadi Betul. dekoratif. Betul sekali. Oke, makasih. Ya, Mas Prana juga. ya Pak Dana, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Wisnu ada pertanyaan? Sementara belum, cuman materinya cukup bagus karena saya bukan orang akademisi ataupun lulusan perkayuan, jadi belum makan kayu. Saya lulusan dari dokter hewan yang pengen kayu. Itu jadi terima kasih ya Pak, sudah di-share ilmunya ya. Kalau mungkin boleh ada materi yang tadi bisa di-share juga, sehingga bisa saya pelajari, mungkin itu aja Pak. Insya Allah. Pak Wisnu, Pak Wisnu ada pertanyaan, Pak Wisnu? Pak Wisnu, Iya. Pak Wisnu ini orang istimewa, yang lainnya pada lari, nggak mau ikut, tapi Pak Wisnu kok mau-maunya tertarik itu apa Pak Wisnu? Kok bisa mau-maunya masuk webinar nih Pak Wisnu? Saya justru tertarik di situ Pak Wisnu. Yang Ya karena banyak ya, kok nggak pada mau ya? kalau saya sih karena memang seneng ya dari dulu dengan kayu, cuman memang terus kemudian lebih-lebih dengan pandemi ini semakin harus mencari tambahan di kayu. Nah, mungkin di background saya ada yang seperti ini, background apa namanya, virtual background saya itu tempat lilin itu saya buat. Oh iya Itu Pak. ya saya juga dari limbah kayu gitu loh. Saya lebih ke limbah kayu supaya ya dimanfaatkan gitu loh Pak. Tadi makanya saya seneng ada yang dari mangkok itu kan juga bisa dari limbah kayu seperti itu. Itu Pak, kalau dokter hewan memang salah jurusan mungkin Pak ya. Enggak Pak, bukan salah jurusan, salah kelahiran. Untung nggak jadi hewan Bapak itu. Jadi manusia, jadi beruntung. Itu Pak mungkin Pak. Makasih Pak Arus ya ilmunya. Saya baru tahu kayu itu ada apa yang seperti tadi ya, hardwood sama softwood itu ternyata sengon pun masuk hardwood walaupun dia lunak gitu loh. Saya dulu juga disadarkan oleh Pak Prana itu soal jati Belanda itu loh Pak. Oh ya. Saya makin sadar sekarang kalau ada orang ngomong jati Belanda saya marah-marahi. Iya, di komunitas kadang-kadang ya ngomongnya jati Belanda gitu. Bahkan jadinya malah bukan jati Belanda, Pak, janda jadinya kan gitu. Itu seneng gitu ya. Jandanya molek gitu kan. Sama ada londo Jepang, londo Amerika itu kan ada tuh, Pak. Ya, kalau orang Jawa gitu ya, Pak. Ini londo Amerika, londo Afrika kan gitu ya, Pak. Orang luar negeri ngomongnya londo ya. Kita nggak usah serius Pak, ini udah mau tiduran nih. Oke. Makasih ya Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu atas pertanyaannya. Pak harus ada lagi pertanyaan itu materi yang di itu lagi. Oh, udah cukup, nanti ronde ketiga jam 12 malam. Karena ada satu sesi lagi ini dari bintang webinar kita ini Pak Prana ya. Bintang 7. Bintang. Yang lain Pak Ahmad, Pak Isnu, Pak Dana ada pertanyaan sebelum ditutup sesi keempat ini? Saya udah cukup. Ya, terima kasih Pak Dana, banyak, Pak ya. Ahmad. Pak Arus, terima kasih. Kita kasih jempol untuk Pak Arus. Materinya sangat ini nanti kita sharing ke teman-teman yang lain. Ya, sekarang sesi kelima bintangnya webinar Pak Prana. Mau langsung atau istirahat dulu Pak Prana?
Sampai buka puasa. Sampai buka puasa bentar. Kita break 10 menit. Mumpung masih anget nih, Iya. buat kawan-kawan lainnya gimana? Saya sih akan lebih slow, kita nggak akan terlalu kaku, kita sambil ngabuburit lah. Ini ceritanya saya sharing sedikit sharing tentang sebuah materi bagaimana kita menghadapi new normal ini dari apa yang kita punya sekarang. Sembari meresume dari awal sampai terakhir itu dengan materinya Pak Rus ini coba saya compile semua jadi satu. Saya izin untuk share. Kita lanjut aja ya, gitu ya Pak Dedi ya. Gimana kawan-kawan? Mau Lanjut. diterusin apa ini? Lanjut aja ya. Oh ya. Iya. Kalau gitu Sambil beli takjil juga boleh, santai. kalau gitu Oke, izin saya langsung share. Pak Prana materinya. Enggak. Saya silakan Pak Prana. Jadi Pak Prana judul upgrade furnitur lama menjadi furnitur new normal ya Pak Prana. Betul. Di sesi 5 untuk materinya saya silakan. Sudah nampakkah? Belum, masih loading. Masih loading ya. Udah lelah kayaknya. Oke, break dulu 5 menit. Ini Ya, di close dulu. Saya siapkan materinya. Kebetulan ini kok begitu di-share langsung nge-lag. Iya. Kilobyte-nya terlampau tinggi. Jadi yang mau tunggu silakan, yang mau break ke kamar kecil atau beli takjil silakan. 5 menit ya Pak Prana ya. Kita start jam 4.15 ya. Ini jam 4.15 5 menit ya. Kita break 5 menit ya. Sebentar kawan-kawan. Nanti diterusin langsung oleh Pak Prana. Oke. Nggak perlu keluar kan ya? Nggak usah Pak, nggak usah. Oh ya sudah. Ya, online aja langsung. Oke, keluar kamar aja dan keluar rumah. Bikin kopi Pak. Halo Pak Ahmad, sambil nunggu. Halo Pak. Kan Gimana? Nggak keluar dari rumah tuh Pak? Belum. Di sini kan buka puasanya 6:30 Pak. Oh iya, beda waktu ya. Beda setengah jam. Saya itu pernah ke Padang Pak. Ya. Cuman hanya beberapa hari karena waktu itu saya menjadi narasumber juga di sana. Saya ke dekat sana, dekat museum itu loh Pak. Oh, Aditya Warman ya. Ya, betul. Iya, dekat laut ya Pak ya. Ya, betul. Saya pasti pantai itu. Jalan di itu Merpati itu apa? Oh iya, yang ASEAN tuh. Ya, betul. Naik sepeda Pak dari Hotel Plat B itu. Oh, jauh juga tuh, ada 5 kiloan. Ya, tapi jalan naik sepeda pulang kembang semua saya. Nah, di sana saya kasih satu materi tentang kayu juga, Pak. Iya. Waktu di perjalanan saya dijemput dari bandara, itu ternyata orang Padang itu tidak banyak mengenal kayu dan tidak mengenal apa itu plywood dan seterusnya itu. Iya. Saya nggak tahu mengapa, apakah sana memang tidak ada pendidikan khusus perkayuan. Ternyata tadi Bapak lulusan SMK di mana, Pak? Oh, saya SMK-nya malah di Tasikmalaya siapa? Ya, betul. Jadi saya di sini ada di Padang ada Pak SMK dulunya SEMIK SMK 8. Ada, Pak? Ada. Oke. Tapi saya gini,